Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sekalian yang semoga berbahagia dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam setiap kegiatan kita senantiasa kita awali dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari yang mulia ini, hari yang ke-6 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak karunia sehingga masih sempat bisa menghirup udara, merasakan indahnya tamu yang mulia ini sampai ikut di kegiatan kita yang tentunya banyak faedah insyaallah. Kemudian salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai qudwah dan suri teladan kita semua, dan semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua yang senantiasa ittiba serta istiqomah mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh beliau. Baik para hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kami dari Wahda Inspirasi Zakat mengadakan satu kegiatan yang tentunya sangat menarik sekali. Kenapa sehingga kita katakan menarik? Karena ini membahas tentang salah satu arkanul Islam, ya, rukun Islam, yaitu tentang zakat. Dan tentu rukun Islam ini jika satu di antaranya tidak terrealisasi atau tidak terlaksana dalam kehidupan kita, maka identitas keislaman akan dipertanyakan. Nah, ini masalah zakat. Ya, di bulan Ramadan ini ada satu kewajiban yang wajib kita laksanakan, yaitu tadi disampaikan oleh pemandu kegiatan kita, yaitu tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Cuma sangat disayangkan, khususnya kita di Indonesia ini, terkadang kaum muslimin hanya membatasi zakat itu sampai lingkup zakat fitrah saja. Nah, tapi ternyata zakat itu terbagi atas dua, zakat mal dan zakat fitrah tentunya. Ya, banyak instrumen daripada zakat itu yang perlu kita pahami bersama. Jika sudah tercapai, jika sudah tercapai rukunnya daripada zakat mal misalnya, ya cukup hisab dan haul, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, jika kita mengabaikan hal itu, tadi kembali terkait dengan rukun Islam, dipertanyakan keislaman kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah, kita akan membahas tentang tema meraih derajat takwa dengan zakat. Nah, ini luar biasa. Ya, kita identikkan dengan Ramadan, ya, mencapai derajat takwa itu. Selain daripada kita berpuasa untuk meraih derajat takwa, ternyata ada ibadah-ibadah yang lain mesti kita lakukan. Nah, diantaranya adalah ya zakat itu. Ya, mungkin ada di antara kita yang sudah memiliki cukup nisab atau haul, insya Allah nanti mungkin disampaikan oleh pemateri kita, Allah Ta'ala. Maka kewajiban kita, ya kita upayakan untuk membayarnya. Dan derajat takwa ini di bulan Ramadan tentu kita semua menginginkan, ya, karena tamu kita ini adalah tamu yang sangat istimewa, yang memiliki keberkahan yang banyak, sehingga sangat rugi bagi kita kaum muslimin melalaikan bulan yang penuh berkah ini, penuh amalan-amalan mulia di dalamnya. Ya, baik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah akan menjadi pemateri kita. Beliau
adalah ya tentu seorang yang sudah pakar dalam bidang ini, dan insya Allah ya, sangat diharapkan kepada para hadirin sekalian bisa menyimak dengan baik ya, materi yang disampaikan oleh beliau. Narasumber kita bernama Profesor Dr. Abdul Hamid Habbe, SE, MSc. Beliau merupakan guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kemudian beliau Ketua Program Studi Doktor Akuntansi Unhas. Kemudian beliau Ketua DPK atau Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah. Kemudian Pembina Lasnas Wahda Inspirasi Zakat. Kemudian Ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ya. Olehnya itu, ya tanpa berlama-lama, dari kami moderator, sebelumnya kami menyapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Cuma sedikit agak bising soalnya ada cucu yang lagi main-main nih. Oh, Masya Allah. Tapi suaranya kedengaran. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, kedengaran dengan baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana ya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Baik. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah tidak sabar lagi mendengar materi dari beliau terkait dengan meraih derajat takwa dengan zakat. Jadi insya Allah kita berikan kesempatan kepada Prof 1 jam dan tanya jawab 30 menit setelah beliau membawa materi. Silahkan para hadirin mempersiapkan pertanyaan, tentu seputar dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama kami serahkan kepada Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE, MSc, untuk membawa materi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal mashkuran. Ya, silakan Ustaz. Baik. Cek sound gimana suaranya? Alhamdulillah. Jernih Ustaz, jernih. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita diberikan kesempatan dan kesehatan di atas keimanan yang Allah berikan juga selama ini. Sehingga kita hadir dalam satu acara yang momennya sangat tepat, yaitu webinar tentang zakat dengan topik meraih derajat takwa melalui atau dengan zakat. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Wahda Inspirasi Zakat yang mengundang saya sebagai narasumber pada webinar pagi ini, dan juga kepada
seluruh pengurus AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Izin saya men-share PowerPoint yang bisa memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Diberikan hak untuk share screen. Sudah. Ya, sudah bisa, alhamdulillah. Baik. Ya, ini topik kita, meraih derajat takwa dengan zakat. Tentu kita sudah paham bersama bahwa takwa itu adalah cita-cita kita semua, harapan kita semua, karena dia merupakan bekal terbaik di dunia ini, di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian takwa juga merupakan satu-satunya indikator mutlak yang digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam mengukur kemuliaan hambanya. Bukan yang lain. Atau yang lain hanya bersifat relatif. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Tentu banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan takwa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pembahasan kita untuk mencapai ke sana adalah, atau kita ketahui bersama bahwa untuk mencapai ke sana itu ada indikator-indikator pembentuknya yang biasa kita sebut dengan formative indicators atau indikator-indikator pembentuk. Dan ada juga indikator-indikator yang merupakan refleksi dari takwa itu, yang biasa kita sebut dengan reflected indicators. Nah, salah satu indikator yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah zakat. Jadi zakat ini tidak hanya sebagai indikator pembentuk takwa, tapi juga merupakan refleksi takwa itu sendiri. Jadi berfungsi ganda. Orang yang berzakat akan membawa dirinya ke arah takwa, dan zakat yang dibayarkan itu juga merupakan refleksi dari takwa yang dimiliki. Jadi zakat ini merupakan indikator formative dan sekaligus juga merupakan indikator reflected. Oleh karena itu, zakat memiliki kedudukan yang sangat spesial. Nah, para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa perlu kita belajar indikator-indikator itu? Karena
memang cuma itulah jalannya. Cuma itu indikatornya yang bisa kita lakukan dalam setiap hari atau di berbagai kegiatan-kegiatan kita. Karena kita tidak bisa meraih takwa itu tanpa kita mengetahui atau menjalankan indikator-indikatornya. Karena takwa itu sendiri sangat abstrak. Dalam bahasa penelitian, dia adalah konstruk. Kalau dia sangat abstrak dan dia adalah merupakan konstruk, berarti kita tidak bisa mengukurnya. Kita tidak bisa mengetahui berapa level takwa kita. Kalau dipakai ukuran, kira-kira berapa meter? Berapa liter? Berapa kilogram? Itu tidak bisa. Karena dia tidak berwujud. Dia konstruk, sangat abstrak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai ukuran. Nah, oleh karena itu Allah juga memberikan indikator-indikator menuju abstrak itu. Itulah yang kita sebut dengan indikator-indikator itu. Dan salah satu yang menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan ini adalah indikator zakat itu. Karena zakat itu sangat membumi. Bisa kita lakukan, bisa kita hitung kuantitatifnya, jadi dia bukan lagi abstrak, tapi dia sudah empiris, konkret. Nah, artinya, kalau kita lakukan itu, maka insya Allah yang bersifat abstrak yang namanya takwa itu bisa kita raih. Nah, baik, mari kita lihat ayatnya. Ya. Nah, ayatnya adalah ini. Ya, ayatnya adalah ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Gitu ya. Jadi di potongan ayat itu menunjukkan tentang ciri-ciri atau perilaku orang yang bertakwa. Ya, maka bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, takwa itu konstruk, abstrak. Siapa itu orang bertakwa? Maka Allah sebutkan indikator-indikatornya berikutnya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Yaitu mereka yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra'i. Baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ya, saya fokuskan ini. Ya. Dan di ayat ini juga menjelaskan indikator-indikator lainnya. Ya. Bahkan sampai di ayat 135. Tetapi fokus kita di sini adalah takwa, salah satu indikatornya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i.
yaitu mereka yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Nah, termasuk di dalamnya di sini adalah zakat, infak, dan sedekah. Nah, pembahasan kita adalah zakat. Itulah sebabnya zakat merupakan pembentuk dan juga merupakan refleksi dari takwa itu. Lalu, apa konsekuensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa itu? Kita lihat di ayat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dijadikan baginya makhraja, jalan keluar. Jadi takwa itu natijahnya, buahnya adalah problem solver. Menjadi jalan keluar. Tidak hanya itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi poin pentingnya di sini adalah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, oleh karena itu, kalau kita rumuskan secara sederhana, kira-kira seperti ini. Saya menganggap Y1 itu adalah rezeki dari arah yang disangka-sangka. Y1. Rezeki dari perdagangan. Rezeki dari gaji sebagai seorang karyawan. Itu dua bentuk rezeki yang umum kita sebut sebagai rezeki yang disangka-sangka. Rezeki yang bisa diprediksi, baik jumlahnya maupun besarnya. Jumlahnya maupun waktunya bisa diprediksi. Apalagi gaji pegawai negeri. Tahu kapan diterimanya dan tahu berapa jumlahnya. Pedagang juga begitu. Bisa tahu kapan datangnya dan bisa juga memprediksi berapa jumlahnya. Nah, tentu ada modalnya. Ada modalnya untuk mendapatkan rezeki Y1 ini. Bagi pedagang, ya harga pokok barangnya. Bagi pemberi jasa, ya jasa yang diberikan. Jadi tidak gratis untuk mendapatkan Y1 ini. Nah, sekarang ada juga sumber rezeki yang lain yang kita sebutkan tadi ayatnya, yaitu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita simbolkan Y2. Nah, karakter Y2 ini itu jumlahnya kita tidak tahu berapa. Dan waktu datangnya juga kita tidak tahu kapan. Yang pasti dia selalu datang tepat pada waktunya saat dibutuhkan. Namun Y2 ini tidak gratis. Sama dengan Y1. Y2 ini tidak gratis. Maksudnya ada juga modalnya. Ada juga cost-nya. Ada juga risikonya. Apa modalnya Y2 ini? Yaitu takwa. Nah, takwa ini kan sangat konstruk, sangat abstrak. Lalu dalam bentuk modal realitas apa?
Tadi di dalam Al-Quran dikatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Modalnya adalah mereka yang menginfakkan hartanya, lapang maupun sempit. Dalam hal ini adalah zakat, infak, sedekah. Jadi, kalau Y1 itu adalah pendapatan predictable, modalnya adalah harga pokok dan jasa yang diberikan, sedangkan Y2 modalnya itu adalah zakat, infak, sedekah. Nah, umat Islam membelanjakan hartanya itu paling tidak 4 komponen ini. Ya, 4 komponen ini. Dibelanjakan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Kemudian I, investasi. Kemudian S, saving. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Jadi seharusnya sebagai orang Muslim, pendapatannya itu tidak boleh hanya dibelanjakan untuk investasi atau ditabung saja atau konsumsi atau 3 komponen itu. Tetapi harus juga ada komponen zakat, infak, sedekah. Tidak hanya bagian dari komponen-komponen itu, tetapi juga harus ditempatkan pada urutan pertama. Jadi zakat, infak, sedekah tidak boleh lebihnya atau setelah konsumsi. Tapi bagi umat Islam, zakat, infak, sedekah harus menjadi urutan pertama. Zakat ada aturannya. Nisab dan haul ada tarifnya. Mulai dari 20%, 10%, 5%, dan yang terkecil 2,5%. Tetapi infak sedekah boleh tidak terbatas. Tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya, juga tidak ada tarifnya. Tapi kesemuanya itu menjadi kesatuan modal untuk mendapatkan Y2. Jadi tidak akan mungkin ada seseorang akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka atau diberikan jalan keluar tanpa ada komponen ZIS-nya. Jadi ibaratnya Y2 itu adalah tabungan di langit. Ya, tabungan di langit. Dari mana tabungannya? Dari ZIS. Zakat, infak, sedekah itu tabungan kita. Dan Allah akan menggantinya dengan Y2 dari arah yang tidak disangka-sangka. Kapan datangnya? Ya terserah kita. Kapan mau ngambilnya? Ya, kapan mau ngambilnya? Jadi semakin banyak ZIS yang kita keluarkan, maka semakin banyak juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Allah berikan. Itu tabungan di langit. Dan uniknya adalah kalau Y1 rezekinya itu dalam bentuk materi, benda, tetapi Y2 ini adalah rezeki tidak hanya materi, tapi juga non-materi. Bisa itu adalah kesehatan, bisa itu adalah kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan keimanan. Makanya Nabi mengatakan, obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Secara kedokteran sulit kita temukan korelasinya. Itulah sebabnya harus kita pakai mata iman, keyakinan, untuk menghubungkan itu. Bahwa infak itu bisa menunda takdir buruk. Bisa mengarahkan ke tempat lain takdir buruk itu. Nah, itu adalah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu Y2. Nah, oleh karena itu syaratnya harus takwa. Dan indikator takwa itu adalah
infak dan sedekah. Nah baik, memang ada beberapa jenis-jenis rezeki yang lain. Ya, ada beberapa jenis rezeki yang lain. Ada rezeki yang bersifat standar, ya, ada rezeki yang bersifat standar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Ya. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Ini rezeki yang kita sebut rezeki default, rezeki standar. Kerja atau tidak kerja pasti dapat rezeki ini. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan. Rezeki standar. Beriman atau tidak beriman, semuanya dapat. Ya. Kemudian yang kedua, rezeki yang didapatkan karena usaha. Sebagaimana firman Allah SWT di surah 53 ayat 39. Allah mengatakan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi, kalau kita mau menambah rezeki kita, selain Y0, saya sebut Y0, rezeki standar Y0, maka perlu ada usaha, ikhtiar. Ya, perlu ada ikhtiar. Dan bentuk rezeki yang ketiga, itu karena kesyukuran. Jadi Allah akan menambahnya. Ya. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Nah, itu 4 jenis rezeki atau 4 sumber rezeki. Dan yang keempat, sebagaimana kita bacakan tadi, surah 65, 2-3. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ada rezeki lain sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di surah Nuh misalnya ayat 10-11. Ini rezeki karena istighfar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Jadi ternyata istighfar juga itu merupakan sumber datangnya rezeki. Zikir pagi dan petang itu mengundang rezeki. Nah, ada juga rezeki karena menikah. Ya. Ini secara implisit. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Fakta empiris juga menunjukkan itu. Orang yang sudah menikah,
itu insya Allah rezekinya terbuka. Ini di surah An-Nur ayat 32. Nah, rezeki karena anak juga ada. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Ya. Jadi anak juga merupakan sumber rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, terbukti sekarang negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi super dahsyat sekarang adalah negara-negara yang jumlah penduduknya terbesar. Amerika, Cina, India ini mengejar, ya, termasuk Indonesia. Jadi manusia itu tidak hanya pemicu biaya, tetapi juga pemacu pendapatan. Jangan cuma dilihat bahwa punya konsekuensi biaya. Ingat bahwa dia juga adalah pemacu sumber pendapatan. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang itu filosofi dasarnya bagaimana kedudukan takwa itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau takwa itu merupakan sesuatu yang begitu mulia kedudukannya, dan zakat sebagai salah satu indikator jalannya, mari kita lihat apakah kita ini sudah termasuk orang bertakwa. Karena ukuran takwa itu tidak boleh dilihat secara individu. Ya, harus dilihat secara komunitas. Karena Allah sendiri mengatakan begitu. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa, maka akan diberikan rezeki, ya, dari langit dan bumi. Berikan barakah dari langit dan bumi. Jadi satuannya bukan individu. Satuannya adalah komunitas. Komunitas. Nah, mungkin secara komunitas kita belum mencapai ke sana. Karena apa? Ya, karena apa? Karena jumlah zakat yang dibayarkan umat Islam itu masih sangat jauh dibanding dengan potensinya. Berapa potensi zakat umat Islam di Indonesia khususnya? Taruhlah, jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 270 juta. Menurut sensus 2019, 270 juta. Yang beragama Islam berapa? Sekitar 230 juta. 230 juta. Tentu di situ ada yang anak-anak belum dikenai kewajiban keagamaan, termasuk sholat misalnya. Nah, menurut sensus, jumlah penduduk Indonesia yang berada pada taraf miskin sekitar 20 juta. Sekitar 20 juta. Jadi kalau misalnya penduduk Muslim di Indonesia 230 juta, lalu katakanlah kita menganggap 20 juta yang miskin itu adalah semuanya Muslim, maka kita dapatkan calon sumber zakat itu 210 juta. 230 juta dikurangi 20 juta, 210 juta. Nah, tentu di sini kurvanya kurva normal, ya. Kurva normal. Nah, dari 210 juta itu kira-kira berapa persen yang bisa membayar zakat? Tentu sedikit dibanding mustahiknya. Ya. Atau dibanding mereka yang punya kemampuan.
Tetapi kalau kita sudah keluarkan 20 juta tadi, maka 210 juta itu kita anggap potensi. Katakanlah kita rata-ratakan. Ya, kita rata-ratakan setiap orang dari 230 juta itu membayar zakat 500.000 per tahun. 500.000 per tahun. Nah, kira-kira berapa itu? 210 juta kali 500.000. Ya, WIS nanti yang akan menghitungnya. Itu potensinya besar sekali. Per tahun. Per tahun. Tapi kenyataannya berapa sekarang yang terkumpul? Data dari tahun ke tahun sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Belum sampai 10%. Masih di bawahnya. Mungkin sekitar 3% saja. Sekitar 3% saja. Nah, kalau begitu, arah menuju takwa melalui zakat ini, yang ukurannya takwa tadi itu adalah komunitas, itu masih jauh dari harapan. Ini tentu hitungan-hitungan kita secara manusia. Tapi entahlah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa menuju takwa melalui zakat ini dengan indikator takwa secara komunitas itu masih sangat jauh. Nah, banyak faktor. Mari kita lihat. Secara ilmiah telah diteliti. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang termotivasi membayar zakat. Dan juga jumlah zakat yang akan dibayarkan. Kekayaan. Nah, ternyata jumlah orang kaya di Indonesia itu masih jauh. Ya, masih jauh. Ya, kira-kira kalau kita lihat kita lihat dulu jumlahnya. Kita masih jauh di bawah misalnya Singapura. Kita masih sangat jauh. Ya, jumlah pengusaha kita itu. Apalagi ya di bawah Malaysia saja kita masih kalah. Ya, persentase. Apalagi misalnya di Amerika, apalagi Tiongkok, kita sangat jauh. Jadi potensi zakat kita memang dari sisi jumlah orang kaya itu sangat terbatas. Ini yang masih sangat terbatas. Oke? Ya. Entah apakah ini takdir? Mengapa ras-ras yang berwarna kuning itu punya bakat bisnis luar biasa. Seperti Jepang, Korea, Tiongkok, luar biasa bakat bisnisnya. Gitu ya, luar biasa. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Tetapi ras-ras yang memiliki kulit sawo matang seperti kita ini, Melayu, itu jiwa bisnisnya sangat jauh dibanding mereka. Sangat jauh. Ya bisa kita lihat di Indonesia. Mereka itu luar biasa. Jiwa bisnisnya. Jadi kita tidak boleh cemburu. Karena juga adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala bakat-bakat itu. Bakat itu tidak boleh dipaksakan, dia given. Makanya bakat bisnis itu tidak diciptakan, tapi dia dilahirkan. Ya. Dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh misalnya kita buka fakultas bisnis, lalu tiba-tiba yang keluar dari situ semua jadi pebisnis, kita menciptakan pebisnis, tidak.
Jadi menurut saya bisnis itu adalah bakat. Sama dengan pemain bola. Semua orang bisa menendang bola, tapi tidak semua orang bisa menjadi pemain bola. Semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyanyi. Ya. Jadi begitu. Semua orang bisa menjual, tapi tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Nah, jumlah ini yang kita terbatas. Oke, terbatas. Nah, faktor yang lain adalah amil. Amil juga mempengaruhi motivasi orang berzakat. Jumlah yang disakatkan, amil. Semakin kredibel amil itu, semakin besar peluang masyarakat membayarkan zakatnya di situ. Dan alhamdulillah, Wahda Inspirasi Zakat ini sudah naik levelnya dari zakat yang skopnya kecil, wilayah, sekarang atau sejak 2 tahun yang lalu sudah menjadi amil nasional. Dan itu mendapat legal dari Kementerian Agama dan Basnas. Tidak hanya itu, laporan keuangan Wahda Inspirasi Zakat tahun 2019 dan tentu juga 2020 karena pembandingnya 2020 perbandingan 2019 itu sudah audited dan mendapat opini dari Kantor Akuntan Publik wajar tanpa pengecualian. WTP menunjukkan bahwa WIS ini sangat kredibel. Nah, memang persepsi masyarakat juga tentang ini masih beragam. Ada yang mengatakan lebih afdal bayar langsung. Bisa memang afdal. Tetapi kalau zakat itu dibayarkan langsung muzaki ke mustahik tanpa melalui amil, maka target-target yang bisa kita wujudkan melalui amil itu tidak akan terlaksana. Misalnya pengentasan kemiskinan, pendampingan, dan mengangkat derajat mustahik itu menjadi muzaki melalui program-program yang terstruktur, terukur, itu tidak akan terjadi kalau tanpa melalui amil. Ya. Nah, juga ayatnya juga jelas sekali kan, khuz min anwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang diminta memungut di situ bukan person, tapi amil. Jadi lebih afdal kalau zakat kita itu dibayarkan melalui amil. Jadi afdal tidak identik dengan perasaan lega. Dan tidak perlu curiga kalau zakat kita dibayarkan ke amil akan digunakan secara tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian pemerintah juga begitu, menjadi faktor penentu motivasi zakat. Ya, salah satu kebijakan pemerintah kita sekarang adalah adanya undang-undang zakat itu. Bahkan sudah menjadi pengurang pendapatan. Kalau sebelumnya zakat yang dibayarkan perusahaan itu tidak boleh menjadi pengurang pendapatan perusahaan. Karena itu adalah charity. Itu adalah kegiatan sosial bersifat individu, bukan operasional perusahaan. Makanya tidak mau diakui. Nah, sekarang sudah diakui. Meskipun belum menjadi pengurang langsung dari pajak yang menjadi kewajiban warga Indonesia. Kita masih kalah satu langkah dengan Malaysia. Tapi insya Allah kita akan bisa menyamai Malaysia. Bahkan bisa mendahului Malaysia. Malaysia zakatnya sudah menjadi pengurang pajaknya.
Kalau kita, zakat kita masih pengurang pendapatan. Jadi masih dihitung sebagai biaya. Tapi kalau di Malaysia, zakat itu sudah dianggap sebagai bagian dari pajak. Ya. Nah, kemudian juga faktor ulama. Ya, ulama kita ini, ustadz-ustadz, memberi pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat, itu juga menjadi faktor penentu. Nah, pendidikan formalnya juga, pendidikan formal dan formal, non-formal, bagi muzaki itu penting sekali. Nah, makanya lembaga-lembaga pendidikan tinggi tidak boleh tidak harus memasukkan paling tidak mata kuliah pilihan akuntansi zakat atau zakat. Lebih bagus lagi kalau ada prodi, ya, program studi ekonomi Islam, dan salah satu mata kuliahnya adalah mata kuliah zakat. Karena dia adalah dalam sisi Islam menjadi komponen terbesar keuangan atau sistem keuangan Islam, itu zakat. Bahkan dia menjadi salah satu rukun Islam. Ya, itu zakat. Nah, juga yang memotivasi zakat ini pengetahuan muzaki tentang arti penting zakat, manfaatnya dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan mental, dan ibadah. Dan nilai zakat yang dibayarkan oleh muzaki itu digunakan untuk pembangunan ekonomi, politik, sosial, hukum, hankam, dan SDM. Nah, kira-kira itu. Jadi ini sudah diteliti. Ya, secara saintifik bisa kita lakukan menaikkan motivasi zakat dan nilai zakat. Lalu apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi masalah kira-kira? Kenapa nilai zakat masyarakat Indonesia itu masih demikian kecilnya? Nah, saya sering berkesimpulan, mungkin terlalu ekstrim kesimpulan saya, tapi bisa diuji ya dengan empiris. Nah, kata misalnya kalau kita lihat ini, hadis Bukhari Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Ini rukun Islam. Coba perhatikan perbedaan respon umat Islam terhadap kewajiban ini. Taruhlah misalnya syahadat tidak ada masalah. Ya, ada masalah. Salat tidak ada masalah. Tidak masalah. Puasa tidak ada masalah. Haji, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah haji itu. Bahkan sekarang pernah Anggi Abitoma salah seorang Anggito Abimayu melaporkan ratusan triliun dana haji umat Islam itu terpendam, belum terrealisasi. Begitu banyaknya. Berlomba-lomba umat Islam untuk naik haji. Ya, antrinya bisa sampai 10 tahun. Bahkan ada daerah sampai 30 tahun. Jadi kalau anak kita mau di program haji, maka mulai 17 tahun atau 10 tahun didaftarkan memang. Karena nanti 30 tahun ke depan baru terrealisasi, berarti saat itu 40 tahun umurnya. Apalagi umroh, orang berulang-ulang. Nah, kenapa respon umat Islam tentang haji umroh ini demikian besar dibanding dengan membayar zakat? Padahal sama-sama rukun Islam. Sama-sama rukun Islam. Karena umat Islam masih dicekoki oleh nilai-nilai individualisme. Dan nilai-nilai individualisme itu tidak lain adalah ruh
dari jiwa materialistik dan kapitalistik. Itu simpulan saya. Mungkin ekstrim, tapi bisa. Karena indikatornya adalah individualistik itu. Haji, kenapa umat Islam rela berkorban untuk haji 2-3 kali? Umrah, bahkan bayar duluan. Karena manfaat individunya dirasakan langsung. Dia yang berangkat, dia yang beribadah, dia mendapat kehormatan itu, maka tidak segan dia keluarkan uangnya. Tetapi zakat bagaimana? Zakat dia tidak rasakan manfaatnya. Keluar hartanya 2,5% minimal, tidak merasakan langsung manfaatnya, apalagi kalau lewat amil. Jadi kita harus tahu bahwa dampak zakat itu akan terlihat ketika dia sudah menjadi sebuah komunitas. Jadi ukurannya komunitas, bukan individu. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa zakat masih jauh dari potensi. Sedangkan haji sudah melampaui potensi. Melampaui kapasitas. Daftar tunggu 30 tahun itu bukti bahwa sudah melampaui kapasitas. Sudah melampaui. Sementara zakat masih jauh dari kapasitas. Kalau masih 3% per tahun, berarti masih ada 97% kapasitas itu belum terpenuhi. Apa sebabnya? Karena umat Islam masih individualistik. Dan individualistik itu adalah ruh kapitalisme dan materialisme. Itu penyebabnya. Jadi, sosialisasi yang kita lakukan, prodi yang kita buka, untuk itu memang adalah usaha yang bagus. Tetapi bagaimana membersihkan umat Islam dari jiwa-jiwa individualistiknya ini dan kapitalisme dan materialistiknya, itu memang bukan pekerjaan mudah. Dan hal yang sama terjadi ketika penelitian switching behavior dari bank konvensional ke bank syariah, luar biasa sulitnya. Market share bank syariah sekarang baru 6%. Mudah-mudahan setelah merger ini sudah bisa mencapai 10%. Padahal 85% umat Islam. Kenapa tidak segera pindah? Ada apa? Ya, ini bukti empiris tambahan bahwa begitu kuatnya orientasi isme umat Islam itu ke arah kapitalisme dan materialisme. Dan ini juga memang menjadi kesalahan kurikulum yang dibuat oleh perguruan tinggi. Kurikulum sekarang itu dibuat berdasarkan orientasi pasar. Apa kebutuhan pasar? Nah, kalau kurikulum itu dibuat berdasarkan apa kebutuhan pasar, pasar itu kan kapital, market, kapitalisme. Maka kita akan melangsungkan pendidikan itu untuk kebutuhan kapitalisme. Ya, akhirnya prodi-prodi yang dibuka oleh perguruan tinggi adalah prodi-prodi yang alumninya bisa terserap oleh pasar. Dan inilah menjadi penyebab kenapa Indonesia yang dulu bisa mandiri dari sisi logistik, khususnya makanan, sekarang harus ngimpor. Padahal sawahnya luas, sumber dayanya mampu, tetapi mengapa mengimpor beras? Ya, kenapa bisa? Sebabnya karena banyak sekali prodi pertanian di perguruan tinggi itu kekurangan mahasiswa. Bahkan ada yang dilikuidasi, ada yang merger dengan jurusan lain. Kenapa begitu? Karena alumninya tidak terserap pasar. Padahal sesungguhnya alumninya itu tidak perlu diserap pasar. Dia yang harus menciptakan pasar. Seperti itu. Ini dampak dari itu.
Nah, akhirnya konsekuensinya juga itu ke zakat. Motivasi dan jumlah zakat yang dibayarkan itu juga dampak dari bentuk kurikulum pendidikan yang dibuat oleh pendidikan yang ada. Harus idealisme juga ada memang. Perguruan tinggi lah itu yang mengarahkan masyarakat. Bukan masyarakat, bukan pasar yang mengarahkan perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi itulah yang mengarahkan masyarakat. Jadi kita tuai dampak-dampak yang telah kita lakukan. Jadi saya tidak membahas definisi zakat, ya jenis-jenis zakat, tarifnya apa, tetapi saya lebih membahas tentang hubungan takwa, hubungan zakat dengan takwa itu. Apa penyebab-penyebab zakat itu tidak terpenuhi? Dan kemungkinan secara komunitas memang kita belum mencapai takwa itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i. Jika sekiranya penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan berkah, turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Ini menjadi penting sekali kita melihat korelasinya. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Selanjutnya kita bisa diskusikan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sayang tidak direkam ya. Insya Allah direkam, Prof. Oh, ada ya, Masya Allah. Nanti minta rekamannya ya. Alhamdulillah ini sementara streaming juga, jadi bisa nanti. Oh gitu, Masya Allah. Tonton ulang. Masya Allah, alhamdulillah. Ya baik, Masya Allah materi yang sangat luar biasa dari Prof terkait dengan zakat ini, korelasinya dengan takwa, Masya Allah luar biasa. Di rezeki itu arahnya dari berbagai arah, tapi lebih sempurna lagi kalau kita menunaikan ya bagian daripada rukun Islam itu. Baik, kita melangkah ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Silahkan para peserta bisa bertanya melalui chat room, dan kami juga persilahkan 3 pertanyaan secara langsung. Silahkan diaktifkan raise hand-nya supaya lebih tertib kami sebutkan namanya. Ya, silahkan diaktifkan raise hand-nya. Ini ada satu Bapak Waspada Santing, Masya Allah. Ya, silahkan Pak. Pak Waspada. Wah, ahlan wa salam Pak Waspada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merasa dapat berkah tambahan dari ibadah Ramadan kita tahun ini. Atas presentasi dari Prof. Hamid Padu yang saya kira sangat luar biasa, memberikan wawasan dan pencerahan baru ke kita semua untuk bagaimana memaksimalkan potensi umat kita yang saya kira memang sesungguhnya sangat dahsyat sekiranya bisa dikelola dengan baik. Ya, yang kedua, alhamdulillah bahwa teman-teman di Wahda Islamiyah sudah menjadi salah satu pionir dalam bidang pengelolaan zakat, yang mudah-mudahan ke depannya bisa lebih maksimal. Terutama saya lihat seperti yang Prof sampaikan tadi, kenapa potensi zakat kita yang sangat dahsyat itu belum bisa kita maksimalkan. Ya, terutama dari segi kalau pendaya gunaannya barangkali sudah, karena apa yang ada langsung habis. Yeah. Tapi pengumpulannya itu yang mungkin masih tidak maksimal. Nah, saya mungkin sekedar share. Mungkin ada hal-hal yang ini. Yang pertama, sepertinya memang persentase umat Islam yang Prof sampaikan tadi bahwa sekitar 210 juta kalau dikurangi 20 juta tadi yang miskin.
210 juta itu barangkali hanya jumlah kecil yang sudah paham tentang kewajiban zakat. Itu berarti menjadi salah satu tantangan kita, bagaimana memberikan pencerahan kepada mereka bahwa rukun Islam, rukun iman itu tidak tunggal. Ada beberapa varian lain, satu diantaranya adalah zakat. Nah, sehingga bisa kita maksimalkan. Yang kedua, barangkali juga ada di antara umat Islam yang sudah tahu bahwa ada kewajiban zakat. Tapi zakat dalam pikirannya adalah zakat fitrah. Sehingga kewajiban zakat itu hanya muncul di Ramadan. Karena pikirannya adalah zakat fitrah, bukan zakat yang lain. Nah, sehingga yang pertama tadi memang tidak tahu bahwa ada kewajiban zakat. Yang kedua, tahu kewajiban zakat, tapi kewajiban itu zakat fitrah saja. Kemudian yang ketiga mungkin lebih maju, tahu ada kewajiban zakat dan bukan zakat fitrah saja, tapi kemudian tidak tahu kemana harus menyalurkannya. Nah, itu saya kira barangkali 3 hal yang menjadi tantangan besar kita, bagaimana penetrasi informasi ke masyarakat kita agar paham bahwa ada kewajiban zakat. Mereka yang sudah tahu kewajiban zakat itu tahu bahwa bukan hanya zakat fitrah, lalu kemudian kemana mereka harus mendistribusikannya. Sehingga mudah-mudahan itu bisa lebih maksimal. Nah, yang kedua tadi saya juga tergelitik dengan pernyataan Prof bahwa salah satu hambatan kita adalah sifat semangat individualistis masyarakat Muslim Indonesia. Masih selalu mengejar harkat dan martabat pribadi. Jadi yang dikejar adalah kesalehan individual, belum pada kesalehan sosialnya. Nah, sehingga saya pikir menarik sekali tadi Pak Prof sebagai salah seorang penasehat di Wahda Islamiyah, barangkali memang bisa meyakinkan kawan-kawan di Wahda agar buka prodi khusus, bukan ekonomi syariah, tapi prodi tentang zakat. Karena kita sadar bahwa di situ masalahnya. Untuk membuat prodi itu, kan akhirnya tidak bisa lepas dari peraturan kementerian. Harus ada nomenklaturnya. Tapi bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta tentu punya keleluasaan lebih maksimal untuk membuat, kalau toh misalnya ternyata tidak bisa sampai pada prodi, ya paling tidak ada mata kuliah secara spesifik tentang itu. Sehingga memang misalnya Wahda Islamiyah menargetkan bahwa dalam kurun waktu tertentu harus ada orang yang lahir tamat dari Wahda Islamiyah dan punya kemampuan mumpuni dalam bidang zakat, ilmu zakat. Bukan sekedar menguasai ayat-ayat zakat, tapi juga bisa melakukan penetrasi informasi ke masyarakat sehingga masyarakat kita bisa lebih maksimal. Karena saya kira hampir di semua lini keilmuan itu bermasalah dalam tanda petik. Dan saya juga terus terang di keilmuan saya di ilmu syariah, ya saya kadang-kadang mengatakan bahwa ada marginalisasi pengajaran ilmu hukum Islam di perguruan tinggi di Indonesia. Bayangkan contoh kecil, untuk bisa menjadi sarjana hukum harus menyelesaikan 140 SKS. Tapi mata kuliah hukum Islam hanya 3 SKS. Jadi berapa persen dari situ? Lalu kemudian diharapkan untuk ini. Jadi padahal kita selalu mengatakan bahwa ada trilogi sumber hukum. Hukum Islam, hukum adat, hukum barat. Hukum barat yang dielu-elukan. Kenapa? Berarti kita sebenarnya masih terkontaminasi hegemoni teori resepsi itu masih sangat kuat. Sehingga kalau ada hukum-hukum Islam yang tidak diformalisasi sebagai bagian dari hukum nasional, jangan dulu. Itu melanggar karena belum jadi hukum formal. Padahal pasal 29 ayat 2 melindungi itu. Jadi saya kira menarik sekali, Prof. Terima kasih juga Last Wish atas ini, dan saya kira frekuensinya kalau bisa perlu lebih maksimal. Maksud saya jangan sampai hanya sekali ini dalam Ramadan. Kalau perlu sekali seminggu. Dan kita mungkin lebih spesifik membahas segmen-segmen tertentu yang lebih menyentuh kebutuhan stakeholder kita di masyarakat. Kemudian yang terakhir barangkali untuk urusan teknis, saya tadi ikut nimbrung di perbincangan awal, berharap acara ini kita mulai tepat pukul 8.30. Dan Wahda menjadi pionir di situ. Ya, pengantar dari host tadi kalau bisa ya beberapa menit sebelumnya, sehingga begitu masuk 8.30 kita mulai. Mudah-mudahan kemudian itu menjadi
ikon baru Wahda, bahwa kalau mau ada kegiatan yang tepat waktu, lihat Wahda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada Alhamdulillah tanggapan dari Prof. Ya. Makasih, syukron, jazakumullah khair Pak Dr. Waspada Santing atas respons yang sangat baik, dan memang seperti itu harapan kita, insya Allah. Stiba ini sekarang sudah mengajukan prodi baru. Salah satu diantaranya adalah hukum bisnis Islam, dan sedang berproses. Nah, itu saya kira nanti ada mata kuliah itu insya Allah. Kemudian juga betul sekali bahwa pengelompokan yang disampaikan oleh Pak Waspada tadi memang seperti itulah yang kita lihat di masyarakat kita. Selain juga memang benih-benih individualistik itu masih terasa banyak ya ketika dibandingkan perbedaan respon masyarakat di antara kewajiban-kewajiban yang ada di dalam rukun Islam ini. Untuk segi pendapatan zakat memang ada wacana kalau zakat itu dimasukkan bergabung dalam APBN supaya jumlah yang dikumpulkan itu bisa lebih besar, bisa seimbang dengan zakat. Artinya negara yang mengelola langsung, kira-kira begitu ya. Itu ada wacana-wacana begitu. Jadi di tingkat daerah ada APBD. Nah, sumber dananya itu dari masyarakat. Ya, bagian dari APBD itu adalah zakat. Itu juga wacana-wacana. Dan tentu perlu lagi kajian-kajian yang lain melalui hasil-hasil penelitian supaya aksi-aksi kita ini bisa betul-betul menjadi problem solver atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Makasih Pak Waspada atas nasihat-nasihat pada kita semua. Iya. Terima kasih, Bro. Kepada Bapak Waspada tadi sudah memberikan inspirasi kepada para hadirin sekalian, dan juga kepada Prof. Hamid yang telah memberikan tanggapan yang baik, dan insya Allah bisa memotivasi kita semua untuk bisa lebih berubah lagi, insya Allah. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini kami lihat ada peserta yang mengacungkan tangan. Andi Faisal. Ya, silahkan Bapak Andi Faisal. Ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak telah diundang untuk hadir di kegiatan hari ini. Kegiatannya sangat luar biasa. Kebetulan saya mahasiswanya Prof. Hamid dan juga pengelola LAS di Parepare. Saya mungkin minta tanggapan dari Prof. Menyambung tadi dari penanggap sebelumnya bahwa salah satu mengapa masyarakat itu khususnya petani tidak membayar zakatnya karena persepsi petani tentang bayar zakat itu sama dengan syukuran, Pak. Prof. Jadi kalau misalnya ada hasil panen, itu sekek, nah padahal itu sebenarnya syukuran, bukan zakatnya. Yaitu merubah mindset petani bahwa sebenarnya itu bukan zakat, itu hanya syukuran saja. Itu agak susah sedikit kalau di daerah, Prof. Kemudian pertanyaan saya, Prof, saya tadi sangat menarik sebenarnya terkait zakat korporasi, Prof, yang mana telah dirumuskan dalam undang-undang. Mengingat bahwa di negara kita itu hampir 70% usaha itu adalah UMKM, dan sebagian besar dari UMKM itu adalah mikro dan menengah. Apakah ada standar misalnya bahwa kategori
usaha yang wajib bayar zakat itu dengan pendapatan sekian, Prof. Apakah ada kriteria seperti itu? Karena saya belum dapatkan sebenarnya penjelasan terkait apakah misalnya zakat korporasi itu hanya untuk korporasi-korporasi besar. Karena kalau di standar akuntansi kan itu memang dipisah, ada standar untuk perusahaan besar, ada standar untuk UMKM. Nah, apakah untuk zakat ini juga diperlakukan demikian, Prof? Kemudian terakhir saya sangat tertarik tadi dengan dari penyampaian Prof tadi terkait faktor yang mempengaruhi istilahnya niat musaki itu untuk membayar zakat, itu diantaranya dari dari pemerintah, kemudian dari amil, dan kemudian dari ulamanya itu sendiri. Kira-kira Prof, ini kalau misalnya ini diturunkan dalam konteks penelitian empiris, kemudian kita membuktikan itu kira-kira gimana, Prof? Kalau kita mau meneliti faktor-faktor yang tadi itu. Tabe, Prof, ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, saya langsung ditanggapi, Prof. Baik. Yang terakhir itu memang dibuat modelnya dari pendapat-pendapat yang ada, termasuk dari riset-riset yang ada. Jadi kalau mau riset lagi ya silakan saja. Sudah ada modelingnya. Ya, sudah ada modelingnya untuk bisa kita jalankan dalam bentuk penelitian empiris. Boleh dengan kuesioner, boleh dengan wawancara, ya. Juga boleh misalnya dengan data-data kuantitatif, ya, data sekunder, itu bisa karena sudah ada modelingnya. Salah satu mahasiswa S2 akuntansi Unhas dan saya sebagai pembimbingnya itu mengambil bagian tertentu dari model itu dalam penelitian tesisnya. Dan itu juga menguatkan asumsi-asumsi yang kita bangun selama ini. Mengapa motivasi dan nilai zakat umat Islam itu masih jauh dari harapan. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya seperti itu yang dihadapi oleh amil-amil zakat di daerah. Makanya seperti misalnya Endre Kang baru sebagai salah satu contoh Basnas di tingkat daerah yang mengumpulkan zakat, itu memang kebanyakan dari ASN. Mayoritas sumber zakat yang dipungut itu dari ASN. Ya, memang itu yang paling mudah. Dan yang paling sedikit memang dari petani. Dari petani. Jadi sejalan dengan usul Pak Waspada, mungkin dibutuhkan sarjana zakat yang memang paham betul detailnya seluruh kelompok-kelompok zakat, termasuk zakat pertanian. Karena zakat pertanian itu luar biasa potensinya. Cuma masyarakat tadi itu, ya begitu panen, selesai panen, bahkan di kampung saya, di Sopeng, saya memberikan ilustrasi petani di sana, kalau dapat panen sekian, keluar zakat pertaniannya sekian. Ya, misalnya saya berikan ilustrasi. Saya bilang keluar zakat 2 karung. Nah, ketika mendengarkan kata-kata 2 karung, itu dia besar sekali. Ya, makanya zakatnya petani di desa itu paling 2 belek, ya, 2 kaleng itu kecil sekali, di-store ke masjid. Itu yang dianggap zakat. Jadi memang pemahamannya masih jauh sekali. Jauh sekali. Jadi sosialisasi ini memang sangat penting sekali, ya. Dan yang terakhir tadi Andi Faisal, apa yang terakhir tadi? Pertanyaan keduanya saya lupa. Zakat korporasi. Zakat korporasi. Korporasi, ya. Jadi begini, ini juga masih
menjadi perdebatan. Adakah zakat korporasi? Adakah zakat perusahaan? Saya pribadi berpendapat tidak ada zakat perusahaan. Meskipun ya Basnas itu dalam rumusannya ada, ya, dan fatwa Majelis Ulama juga ada. Tapi secara pribadi saya menganggap tidak ada, gitu ya. Dan bukan tempatnya sebenarnya dibahas di sini karena ini mau memotivasi orang berzakat. Itu biasanya saya bahas di kajian-kajian ilmiah, ya, kajian ilmiah. Kenapa tidak? Karena korporasi itu bukan orang, bukan muzaki. Ya, justru korporasi itu objek, bukan subjek. Ya, dia objek zakat. Dia bukan orang. Makanya yang muzakinya di situ adalah pemilik perusahaannya, pemegang sahamnya. Itulah sebabnya tidak tepat kalau laba atau aset ya lancar dikurangi utang lancar langsung dikali 2,5%, tidak tepat. Kalau langsung begitu berarti perusahaannya yang kena zakat, seolah-olah muzaki itu perusahaan. Padahal yang muzakinya itu adalah pemegang sahamnya. Ya, siapa pemegang sahamnya kita lihat saja. Itulah muzakinya. Jadi yang kita hitung zakatnya adalah muzakinya. Berapa persen sahamnya di perusahaan itu? Itu sebagai dasar perhitungan kita. Mungkin ada lagi sumber pendapatan yang lain. Selain juga dia pegawai, dia pedagang. Nah, kita kumpulkan konsolidasi seluruh hartanya itu, baru dihitung zakatnya. Jadi orang yang dikenai zakat, bukan korporasinya. Gitu ya. Itu pendapat saya, kajian ilmiahnya. Iya, Prof. Ya, kajian ilmiahnya. Ya, terima kasih, Begitu Prof. kira-kira. Ya. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa pertanyaan dari Bapak Andi Faisal ini. Ini banyak pertanyaan di chatting saya lihat. Ya, banyak pertanyaan di chat ini. Sudah ya, tidak ada lagi yang bertanya secara langsung, mungkin kami bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, Ustaz, kami bacakan dari Bapak Amidan Bain. Ya, bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas lembaga amil zakat ini? Kepercayaan. Ya, silakan Ustaz. Ya. Saya kira berlaku umum ya. Berlaku umum untuk semua lembaga untuk bisa meningkatkan akuntabilitasnya. Ya, paling tidak itu menerapkan konsep GCG, Good Corporate Governance. Salah satu komponen corporate governance itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas. Kemudian transparansi. Apalagi lembaga zakat ya. Lembaga zakat itu akuntabilitas publiknya tinggi karena sumber dana yang dikelola di situ semua dari pihak mereka. Oleh karena itu transparansi itu penting sekali bagi mereka. Laporan bulanan kalau bisa harian itu penting sekali bagi mereka. Ya, apalagi tadi misalnya apalagi kalau ditambah akuntan publik yang memeriksanya, kemudian memberi opini. Akuntan publik itu wakil dari masyarakat, memeriksa lembaga zakat yang selama ini menyalurkan zakatnya. Ya, itu juga salah satu peningkatan akuntabilitas. Jadi setiap aktivitas harus direport ke masyarakat, dilaporkan, publikasi melalui web kah, melalui koran kah, melalui chat kah, ya, dan lain sebagainya. Itu cara-cara praktis untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Ada program yang menarik sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Yayasan Kalla. Jadi zakatnya pemilik Kalla itu tidak dihabiskan, dibagi semua, tapi sebagian dikelola, bekerja sama dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi ada rumah sekitar SMA 5 itu, di situ. Nah, itu setiap tahun, atau mungkin 2 kali setahun, dia undang dari panti asuhan yang tergolong mustahik itu. Untuk apa? Datang ke Makassar,
nginap selama 10 hari atau 30 hari, dibina keterampilan. Yang latih itu dari BLK, dananya dari zakat pemilik kalla itu. Ya, misalnya jahit menjahit, ya dilatih oleh BLK, dananya dari zakat kalla. Dan setelah mereka selesai latihan, dibelikan satu mesin jahit untuk pulang ke rumahnya, kampungnya. Itu contoh bagaimana mengelola zakat yang baik bisa mengangkat derajat mustahik ini menjadi ada usaha mandirinya. Ya, jadi kerjasama BLK semua di sana ada semua keterampilan itu. Mau pengelasan, mau perbengkelan, elektronik, teknisi AC, ada semua di sana. Ya, jadi bisa diprogramkan itu, terprogram. Nah, ini diliput. Ada testimoni dari alumni-alumninya, gitu ya, alumni-alumninya itu meningkatkan akuntabilitas itu. Jadi benar-benar zakat itu terukur, terprogram, bisa mengangkat pengentasan kemiskinan itu. Itu bagus sekali tuh. Ya, BLK mau kerjasama itu. Gitu ya. Jadi tenaga ahlinya dari sana, pelatihnya, ya, kita yang siapkan orangnya dan pendanaannya. Itu bagus sekali. Silakan yang lain lagi. Ya, Masya Allah. Sekedar informasi saja ini, Prof. Alhamdulillah kita di Wahadah Inspirasi Zakat juga sering kerjasama dengan BLK dalam hal pengembangan. Sudah ada itu kan? Ya. Ya, betul, alhamdulillah sudah rutin beberapa tahun ini. Baik, kita lanjut. Ini terkait dengan ini secara umum, meskipun pertanyaannya lebih spesifik terkait pebisnis. Ini mungkin belum tahu kadar kapan kita bayar zakat, berapa nisabnya dan haulnya begitu, Prof. Dan bagaimana terkait dengan hukum zakat profesi itu. Ya, silakan, Prof. Ya, memang materi kita ini tidak ke arah sana ya. Ya, sebenarnya ada juga sesi itu kalau mau detail lagi di breakdown lagi. Ya, betul. Tapi tidak apa-apa karena sudah ada pertanyaan saya akan jawab. Jadi persyaratan barang wajib zakat itu dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya, ya selain nisab dan haul ada syarat-syarat yang lain. Ya kalau misalnya kan ada berapa jenis zakat harta maksud saya, mulai dari emas dan uang, yang pertama. Yang kedua adalah perdagangan. Yang ketiga adalah pertanian, ya. Yang keempat peternakan, yang kelima rikas. Jadi 5 jenis zakat. Lalu di era sekarang ada zakat-zakat kontemporer, ya seperti misalnya zakat profesi, gitu ya. Banyaklah sekarang ada zakat saham, zakat investasi, macam-macam jenisnya. Saya sebagai akademisi tentu selalu mengkritisi zakat-zakat kontemporer itu. Ya. Mengapa misalnya saya tidak setuju dengan zakat ASN itu? Ya, kenapa saya tidak setuju? Tapi saya tidak perlu saya ungkap di sini. Ya, mengapa saya tidak setuju? Karena zakat itu salah satu keumumannya dia itu dipungut, ya dia diangkat sebagai barang wajib zakat bukan tergantung bagaimana cara mendapatkannya. Bukan bagaimana cara mendapatkannya, tapi apa yang didapatkannya. Nah sekarang yang didapatkan ASN apa? Uang. Uang sudah ada aturan zakatnya. Ya kan? Mau dapatkan dengan perdagangan, bekerja, dan lain-lain, uang, objeknya uang. Jadi nanti banyak sekali jenis-jenis zakat uang itu karena kita pertimbangkan nama zakatnya tergantung bagaimana cara mendapatkannya. Begitu ya? Ya, padahal objeknya satu, uang.
Uang itu nisabnya 20 dinar. Haulnya 1 tahun. Jadi kalau zakat ASN dipotong per bulan, itu menyalahi haul. Belum dihitung nisabnya, sampai apa tidak? 20 dinar itu. 20 dinar itu sama dengan satu dinar mata uang di zaman Nabi itu 4,25 gram. Jadi kalau 20 dinar berarti 42 gram. Sorry, 20 dinar 4,2. Ya, berarti 85 gram emas. 85 gram emas. Ya, tinggal dikalikan harga pasar. Jadi kalau harga pasar sekarang 1 juta, berarti 85 juta. 85 juta. Jadi kalau kita punya harta melampaui 85 juta itu, dan sudah dimiliki setahun, keluar zakatnya 2,5%. Itu berlaku untuk uang, emas, dan perdagangan. Sama tarifnya, sama nisabnya, sama haulnya. Kalau pertanian, ya nisab dan haulnya beda lagi. Ya haulnya tiap kali panen. Nah, nisabnya berapa? Ada ukurannya, tarifnya beda. Bisa 5%, bisa 10%. Ya, kalau peternakan, haulnya 1 tahun. Ya, nisabnya berapa? Jumlah ternaknya, ada ukurannya. Ya, rikas ini adalah satu-satunya jenis zakat yang unik. Ya, tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Ini unik ya. Tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Begitu dapat harta ya tidak pernah direncanakan, tiba-tiba dapat, ya keluar zakatnya paling tinggi 20%. Ada harta karun. Ini kajian ilmiahnya, kenapa terjadi perbedaan tingkat zakat? Karena Islam mempertimbangkan risiko dan biaya. Ya. Jadi zakat rikas itulah objek zakat yang tidak ada biayanya, tidak ada risikonya. Makanya tinggi zakatnya 20%. Perdagangan dan uang itu paling rendah tarifnya karena risikonya mendapatkan itu, kos untuk mendapatkan itu jauh lebih besar. Jadi Islam itu mempertimbangkan kos dan risiko orang memperoleh harta itu. Mengapa sawah ada hujan itu 10%? Karena risikonya kecil, kosnya kecil. Sedangkannya 5% itu kosnya besar, risikonya besar, makanya tarifnya 5%. Itu kira-kira. Ya. Tapi nanti kesempatan lain kita akan jelaskan secara detail sampai kepada perhitungan-perhitungannya. Gitu ya. Itu saya kira jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Ya, nah, Bro. Jadi insya Allah kita bisa agendakan kembali terkait dengan zakat secara spesifik. Tadi sudah disampaikan oleh Prof kita bagian daripada zakat itu yang ada 5. Insya Allah semoga di kesempatan berikutnya bisa kita adakan webinar terkait dengan hal itu. Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan zakat fitrah, Prof. Ya, kebiasaan di kampung ini membayar zakat fitrah itu dengan uang. Ya, itu dengan uang. Bagaimana hukumnya itu, Prof? Kemudian yang kedua, apakah boleh pembayaran zakat itu dibayarkan oleh keluarga sedangkan kita atau diri sendiri ini sudah mampu membayarnya? Ya, silakan, Prof. Ini ahli syariah yang harus jawab ini ya. Saya hanya menunjukkan problem yang kita hadapi ketika kita membayar dengan uang. Kan zakat fitrah itu zakat makanan ya. Sesuai dengan makanan yang kita makan. Kalau jagung ya jagung. Kalau gandum ya gandum zakatnya. Kalau beras ya beras. Kan gitu. Ya. Nah sekarang apakah dipersyaratkan kualitasnya sama? Kalau saya iya. Gitu ya. Kalau misalnya makannya beras selebes, maka zakatnya beras selebes. Bolehkah diuangkan? Nah sekarang di era modern sekarang ini banyak fatwa ada fatwa dari ulama-ulama kita itu boleh. Cuma yang problem adalah ketika amil itu diberikan uang, dia konversi
zakat makanan kita dengan daftarnya itu, kita kasih uang sejumlah itu, lalu dia beraskan, beras kualitasnya di bawah, maka menjadi problem. Gitu kan? Jadi waktu kita bayar zakat zakat fitrah kita itu dikonversi dengan uang dengan harga beras selebes, gitu ya. Lalu amil membelikan beras sebelum dibagi ke mustahik itu, dia beli beras dolok. Beras apa itu yang paling rendah? Supaya dapat lebih banyak. Nah, ini menjadi masalah kan? Jadi jenis zakat kita yang kita makan beda dengan yang sampai ke mustahiknya itu problemnya, itu salah satu problemnya. Kalau itu bisa dikontrol, dikendalikan, menurut saya sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Saya kira itu. Ya. Tentang dibayarkan atau tidak, boleh saja. Boleh saja. Ya. Misalnya anak kita sudah mampu membayar zakatnya sendiri. Ya, kita mengatakan nanti saya yang bayarkan, itu bisa, tidak masalah. Ya, Masya Allah. Nah, ya ini sampai jam berapa kita ini? Boleh sampai jam 11, Prof, atau jam 10.45. Ini tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Satu lagi pertanyaan atau 2 pertanyaan? Ya, satu lagi. Nah, Prof, ini terkait dengan pembayaran zakat. Ini kan kita di Indonesia, Prof, konversi bayar zakatnya ke emas. Ya, kira-kira bagaimana hukumnya kalau kita konversikan atau setarakan dengan perak saja supaya banyak yang bisa membayar zakat? Ya, nah, begitu, Prof. Ya, emas itu cuma alat ukur. Itu pun hanya zakat uang dengan perdagangan. Gitu ya, uang dan perdagangan. Kenapa? Karena prinsipnya itu adalah indeks. Indeks gitu ya. Jadi harus indeks. Karena jenis harta orang beda-beda kan? Jenis harta orang beda-beda. Untuk seperti uang dengan perdagangan. Coba kalau perdagangan, bagaimana caranya membayar zakatnya kalau tidak dikonversi? Ada yang jual pisang, ada yang jual apalagi motor, ada yang jual mobil. Ya, apa mobil yang harus kita keluarkan kalau bayar zakat? Apa pisang? Tidak kan? Nah, harus dikonversi. Bagaimana cara mengkonversinya? Pakai standar Nabi, 20 dinar. Ya, 20 dinar. Nabi itu memakai 2 standar, 20 dinar atau 200 dirham. Nah, boleh saja. Nah, kalau misalnya 20 dinar itu dikonversi ke dirham harga sekarang, berapa? Perak. Berapa? Jadi bukan peraknya yang keluar ya, bukan peraknya. Tapi nilainya. Dibanding emas dengan perak, berapa banding berapa? Bisa saja. Bisa saja. Ya sama dengan zakat pertanian kan, seperti beras. Di zaman Nabi tidak ada beras. Lalu berapa zakatnya beras itu? Ya pakai takaran gandum. Sebagaimana di zaman Nabi. Pakai konversi-konversi. Jadi emas itu bukan wujud emas yang dipakai membayar zakat. Dia sekadar alat konversi. Alat konversi ke uang. Uang supaya yang kita bayarkan itu uang zakatnya. Begitu. Ya, nah, Prof. Mungkin sedikit lagi, Prof, terkait dengan ini. Bagaimana hukumnya jika mungkin ada di antara kita, khususnya yang tinggal di Indonesia, menggunakan harga satuan perak ini sebagai alat tolak ukur untuk membayar zakat itu, Prof. Kan selama ini kita bayar dengan emas 85 gram, taruhlah 85 jutaan, kalau dengan perak mungkin 10 jutaan. Kira-kira dengan dasar perak ini bisa kita zakat atau bagaimana itu, Prof? Boleh, tapi nilainya harus sama.
Ya, nilainya harus sama. Karena Nabi itu menggunakan dinar dan dirham. 20 dinar atau 200 dirham. Karena 20 dinar dan 200 dirham sama nilainya. Sekarang kalau kita mau ke perak, berapa nilainya yang sama dengan 20 dinar? Ya, tapi kalau kita jadikan dirham perak itu sebagai ukuran, nah sekarang berapa ukurannya? Kan tidak bisa kita tahu bagaimana ukurannya itu, kecuali kembali ke emas sebagai bandingannya. Ya, bandingannya. Nah, insyaallah. Begitu ya. Anunya. Nah, syukran Prof. Ya, Masya Allah. Mungkin karena tadi sudah menjadi pertanyaan penutup untuk kita semua para hadirin, maka kami dari Wahada Inspirasi Zakat sekali lagi menawarkan kepada para peserta sekalian, jika ada mungkin yang masih butuh dipertanyakan, boleh menghubungi call center WIS, atau bisa di kolom chat ini sudah ada dikirimkan oleh panitia konsultasi masalah seputar zakat yang mungkin tadi belum sempat disampaikan oleh Prof. Kita. Silahkan bertanya, insya Allah akan dipandu langsung oleh para ustadz yang memang sudah mungkin pakar di situ. Baik, mungkin terakhir, mungkin ada pesan dari Prof. Hamid Habib perihal bagaimana supaya zakat ini khususnya di bulan Ramadan betul-betul bisa direalisasikan oleh kaum muslimin, bukan hanya zakat fitrah saja. Silakan Prof. Baik. Ya, sebagai closing statement, zakat fitrah erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Bahkan kalau dibayar di luar bulan Ramadan itu bukan zakat fitrah. Sedangkan zakat harta tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya. Tetapi bisa kita jadikan sebagai titik start untuk menghitung haul zakat kita. Jadi kita hitung sekarang, tahun depan di bulan Ramadan berarti sudah 1 tahun. Gitu ya. Tapi kalau kita misalnya jadikan bulan Syawal ya atau Zulhijjah, ya nanti pakai Zulhijjah juga tahun depannya baru genap setahun. Cuma memang ya karena kemuliaan bulan Ramadan, tiap amalan yang kita lakukan itu memiliki keutamaan, maka hampir semua umat Islam menjadikan bulan Ramadan itu sebagai titik haul hartanya, dan itu bagus ya, itu bagus ya, karena di bulan Ramadan itulah orang ringan untuk membayar zakat. Bayangkan kalau dihitung zakatnya setahun, tiba-tiba hasil perhitungannya 50 juta mau dikeluarkan, berpikir itu setengah mati, gimana 50 juta ini? Tapi karena dia di bulan Ramadan menjadi ringan gitu ya, menjadi ringan. Ya, itu closing statement saya. Dan yang terakhir adalah sebagai closing statement adalah mari kita sama-sama berusaha membayar zakat di tahun ini. Kalau jatuh temponya di bulan Ramadan, maka mari kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Dan saran saya, jangan langsung ke mustahik. Lebih baik ke amil. Ya, lebih ke amil. Ya, amil supaya terukur dan terprogram. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari Prof kita, ya, Ustaz Abdul Hamid Habib. Insya Allah semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya terkait masalah zakat yang
secara persepsi mungkin masih banyak kaum muslimin yang salah paham terkait dengan kewajiban zakat itu. Ya, tadi dari Pak Waspada sudah sampaikan, mungkin posisinya banyak juga yang memahami zakat hanya sekedar zakat fitrah saja, gitu. Padahal masih ada zakat yang lain yang perlu kita pahami. Makanya betul sekali tadi, ya butuh ada orang yang secara spesifik keilmuannya terkait dengan zakat itu. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Hamid Habib tadi, masalah bidang keilmuan tentang hukum bisnis itu, khususnya masalah bisa dia realisasikan ya, supaya kewajiban zakat ini khususnya di negara kita ini yang mayoritas muslim betul-betul bisa terhimpun secara merata, yang katanya potensinya cukup banyak dalam setahun itu. Baik, mungkin itu sesi tanya jawab kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga materi dan jawaban-jawaban dari Prof kita tadi bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Mewakili segenap panitia, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian jika ada kesalahan atau kendala-kendala yang didapatkan selama kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mewakili Wahda Inspirasi Zakat mengucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan kepada pemateri kita Prof. Abdul Hamid Habib hafizahullah taala, dan juga kepada para peserta sekalian. Alhamdulillah bisa bergabung bersama dengan kita kembali di webinar WIS ini. Semoga di kegiatan selanjutnya kita bisa sama-sama berjumpa lagi dengan mungkin ya, tema yang lebih menarik lagi. Kami cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.